Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wassabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil qiyamah nanti. Malam hari ini kita membuat sebuah video yang mana video ini menginformasikan adanya suatu wacana yang mana wacana ini digaungkan oleh Mu'alim Center kepada Menteri Agama yang baru agar Menteri Agama yang baru ini bisa membuat peraturan para Habib Ba'alawi itu tidak lagi mengaku sebagai zuriat Nabi di tempat-tempat umum seperti di pengajian, di majelis dan di tempat-tempat umum lainnya. Nah, ini kita dengarkan rekaman daripada Mu'alim Center. Mari kita dukung peraturan Menteri Agama Republik Indonesia yang baru. Habaib dilarang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Harapan baru bagi warga NU. Ini khususnya bagi warga NU. Mengapa? Karena warga Muhammadiyah sejak zaman dahulu sudah tidak mengakui para habaib Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Juga warga Persis tidak mengakui para habaib Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Apalagi warga Wahabi, orang-orang Wahabi sudah tidak mengakui para habaib Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah ini adalah harapan baru bagi warga Nahdlatul Ulama kepada Menteri Agama RI yang baru, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, agar berani membuat peraturan baru khusus untuk para habaib Ba'alawi, yaitu dilarang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW di dalam ceramah pengajian umum maupun di dalam pengajian khusus, karena hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan terhadap ajaran rasisme di dalam NKRI. Hal ini bertentangan dengan Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah, mari kita dukung peraturan baru dari Menteri Agama Republik Indonesia yang baru. Ini perlu kita wacanakan dan kita suarakan terus-menerus agar tidak menumbuhkan kepercayaan ajaran rasisme. Jadi ajaran rasisme ini harus hilang di bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Karena kalau mereka masih jualan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka korbannya adalah orang-orang awam. Orang-orang awam akan mengagung-agungkan mereka, akan mengkultuskan mereka. Sedangkan sampai saat ini para habaib Ba'alawi belum bisa menunjukkan secara ilmiah maupun tes DNA mereka sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah, maka pemerintah harus hadir ikut campur tangan mengenai masalah ini. Jika pemerintah diam saja, maka permasalahan para habaib Ba'alawi ini terus bergulir. Antar warga Nahdliyin khususnya saling berantem, saling bentrok, khusus warga Nahdliyin. Mengapa? Yaitu tadi karena Muhammadiyah, Persis, Wahabi dan yang lain-lain udah gak peduli terhadap para habaib Ba'alawi. Nah, ini khusus melindungi antar warga NU agar tidak bentrok, agar tidak saling hina menghina, agar tidak saling hujat menghujat, agar tidak saling merendahkan yang lain, bahkan sampai
SAW ini adalah urusan agama. Urusan agama khususnya adalah umat Islam, khususnya lagi adalah warga Nahdien dan Nahdiyat. Nah, kalau di luar negeri ini kan sudah selesai. Di luar negeri sudah selesai. Kita lihat di Malaysia juga sudah selesai. Nah, di Indonesia ini perlu ada ketegasan pemerintah. Sekali lagi, perlu ada ketegasan pemerintah, terutama Menteri Agama. Menteri Agama harus berani nih menerbitkan peraturan bahwa para habaib alwi dilarang keras mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW di dalam ceramah pengajian umum maupun di dalam ceramah pengajian khusus. Nah, kalau mereka misalnya mengaku sebagai dzurriyyah Nabi di dalam RA misalnya Robitoh Alawiyah, mereka kan punya data khusus mereka. Itu kan data untuk mereka yang khusus. Asalkan jangan jualan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW di dalam ceramah-ceramahnya. Nah, kalau mereka jualan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ini jelas-jelas komersil. Mereka ingin menaikkan grade, mereka ingin menaikkan pamor. Tujuannya ya komersil duniawi. Oleh sebab itulah, jika misalnya sudah ada peraturan, maka harus ada hukuman. Misalnya ada oknum habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW di dalam pengajian, baik itu pengajian khusus maupun pengajian umum, dan ada buktinya. Misalnya saya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain saya sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain di dalam diri saya mengalir darah Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain di dalam diri saya ada gennya Nabi Muhammad SAW. Pokoknya yang menjurus kepada pengakuan bahwa dia sebagai dzurriyyah atau cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau misalnya nih ada bukti videonya, ya setelah peraturan itu dibuat, kemudian ada bukti videonya, maka bukti video itu bisa menjeratnya. Nah, tergantung nih peraturannya mau diapakan. Jadi misalnya kalau ada oknum-oknum habaib yang ceramahnya tidak mengajarkan Quran hadis dengan baik, tidak mengajarkan ilmu dan hikmah dengan baik, ceramahnya hanya jualan sebagai dzurriyyah Nabi, jualan sebagai cucu Nabi, maka ini perlu ada ketegasan. Kalau ada kalimat-kalimat yang diucapkan, saya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, saya sebagai cucu Nabi Muhammad SAW di dalam pengajian, ya di dalam pengajian itu ada kalanya pengajian khusus, ada kalanya pengajian umum. Nah, inilah yang harus ditegasi. Lalu bagaimana dengan buku-buku nasab yang sudah beredar dikeluarkan oleh Maktab Daimi Robitoh Alawiyah? Nah, kalau masalah buku-buku nasab itu kan buku tidak berbicara. Artinya buku itu urusan intern mereka. Ya terserah kebijakan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Tetapi kalau seandainya mau ditegasi sekalian, ya udah tegas sekalian, ya nggak masalah. Itu juga lebih bagus. Toh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, khususnya kita sebagai warga Nahdien, masih mempercayai bahwa dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu masih sangat banyak sekali yang ada di Indonesia. Adapun kalau mengaku-ngaku di pengajian umum, ini kan menimbulkan kepercayaan kepada ajaran rasisme. Inilah yang harus dihindari. Karena Indonesia ini berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah dalam berbangsa dan bernegara. Kalau di hadapan Allah, ya tergantung yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian semoga ditanggapi oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Amin Allahumma amin. Nah, itulah wacana yang digaungkan oleh Mu'alim Center kepada Menteri Agama agar Menteri Agama bisa membuat peraturan, artinya para Habib Ba'alawi tidak lagi mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi di tempat umum, khususnya di pengajian di mana-mana. Nah, ini video yang bisa kami sampaikan kepada kawan-kawan sepertan. Silahkan Anda berkomentar di ruang komentar yang sudah ada. Yang penting komentarnya untuk mencerdaskan dan mengedukasi agar bagaimana pemikiran kita yang tepat dalam masalah ini. Sekiranya inilah yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.